Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai Sistem Manajemen Mutu Internasional atau ISO. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Izzat Satria Al-Ayubi, NIM 2017-472, dan rekan-rekan saya Ilvi Hadiatus Safitri, NIM 2017-526, Miftahul Huda, NIM 2017-527, dan Yandra Septian Dwi Cahyono, NIM 2017-532. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai standar kualitas internasional. Nah, sebelum kita diskusikan lebih jauh tentang standar kualitas internasional dalam hal ini ISO 9000, dalam hal ini standar diartikan sebagai kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Salah satu contohnya adalah penetapan standar ukuran dan format kartu kredit atau kartu pintar lainnya yang telah mengikuti standar internasional ISO dan dapat digunakan di berbagai mesin anjungan tunai mandiri atau ATM di seluruh dunia. Dan banyak contoh-contoh lainnya. Dengan demikian, standar internasional telah membantu kehidupan manusia menjadi lebih mudah serta lebih meningkatkan keandalan dan kegunaan barang dan jasa. Nah, di sini standar internasional dibentuk untuk berbagai teknologi mencakup berbagai bidang, antara lain bidang informasi, telekomunikasi, tekstil, pengemasan, distribusi barang, pembangkitan energi dan pemanfaatannya, pembuatan kapal, perbankan dan jasa keuangan, dan masih banyak lagi. Nah, hal ini akan terus berkembang untuk kepentingan berbagai sektor kegiatan industri pada masa-masa yang akan datang. Perkembangan ini diperkirakan semakin pesat antara lain karena kemajuan dalam perdagangan bebas di seluruh dunia, penetrasi teknologi antar sektor, sistem komunikasi di seluruh dunia, dan standar global untuk pengembangan teknologi serta pembangunan di negara-negara berkembang. Nah, selanjutnya yaitu untuk sertifikasi standar internasional atau ISO. ISO adalah organisasi standar sistem kualitas di luar pemerintahan atau non-government organization atau NGO yang berdiri sejak tahun 1947 yang diakui secara internasional dan saat ini beranggotakan lebih dari 90 negara atau tidak kurang dari 140 negara termasuk Indonesia itu sendiri. Standar internasional adalah suatu kenyataan yang diperlukan dalam suatu sektor industri tertentu bila mayoritas barang dan jasa yang dihasilkan harus memenuhi suatu standar yang telah dikenal. Standar seperti ini perlu disusun dari kesepakatan-kesepakatan melalui konsensus dari semua pihak yang berperan dalam sektor tersebut, terutama dari pihak produsen, konsumen, dan seringkali juga pihak pemerintah atau government. Sehingga mereka menyepakati berbagai spesifikasi dan kriteria untuk diaplikasikan secara konsisten dalam memilih dan mengklasifikasikan barang, sarana produksi, dan persyaratan dari jasa yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu misi dari ISO adalah untuk mendukung pengembangan standarisasi dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya dengan harapan untuk membantu perdagangan internasional dan juga untuk membantu pengembangan kerjasama secara global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kegiatan ekonomi. Nah, untuk secara umum tujuan penyusunan standar internasional adalah untuk memfasilitasi perdagangan, pertukaran, dan alih teknologi melalui peningkatan mutu dan kesesuaian produksi pada tingkat harga yang layak, peningkatan kesehatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan, dan pengurangan limbah, kesesuaian dan keandalan interoperasi yang lebih baik dari berbagai komponen untuk menghasilkan barang maupun jasa yang lebih baik, dan penyederhanaan perancangan produk untuk peningkatan keandalan kegunaan barang dan jasa, serta peningkatan efisiensi distribusi produk dan kemudahan pemeliharaannya. Harapannya pengguna atau konsumen lebih percaya pada barang dan jasa yang telah mendapatkan jaminan kesesuaian dengan standar internasional. Jaminan terhadap kesesuaian tersebut dapat diperoleh baik dari pernyataan penghasil barang maupun melalui pemeriksaan oleh lembaga independen. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk ISO. Di antaranya ada 5. Yang pertama ISO 9000 series yang memuat tentang standar sistem manajemen mutu.
Kemudian ISO 14000 series yang memuat tentang standar sistem manajemen lingkungan. Yang ketiga ISO TS 17025 yang memuat tentang standar pengujian dan kalibrasi di laboratorium. Kemudian yang keempat ISO TS 16949 yang memuat tentang standar sistem manajemen mutu di industri otomotif. Kemudian yang kelima ISO 19011 yang memuat tentang standar audit sistem manajemen mutu dan lingkungan. Kemudian ISO 9000 Quality Management System. Apa itu ISO 9000 Quality Management System? Khusus tentang ISO 9000, ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu atau SMM atau standar sertifikasi yang mengelola proses pencapaian kualitas dalam kaitannya dengan hubungan antara supplier, perusahaan, dan konsumen. Oleh karena itu, sertifikasi ISO 9000 sama sekali tidak berbicara tentang kualitas suatu produk, tetapi berbicara tentang proses pencapaian suatu tingkat kualitas tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa perusahaan yang akan mengadopsi sertifikasi ISO 9000 perlu menetapkan spesifikasi atau persyaratan untuk karakteristik kualitas produk dan prosesnya. Kemudian tujuan implementasi sistem manajemen kualitas ISO 9000 yaitu untuk meningkatkan daya saing, efisiensi bisnis, dan efektivitas bisnis. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem manajemen kualitas ISO 9000 lebih menekankan konsep pengendalian sejak dini, lebih menekankan pencegahan ketidaksesuaian daripada mengoreksi setelah terjadi ketidaksesuaian. Logika sistem manajemen kualitas ISO 9000 memiliki dua kutub potensi, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Kemudian sertifikasi standar internasional ISO 9000. ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu. Standar sertifikasi yang mengelola proses pencapaian kualitas dalam kaitannya dengan hubungan antara supplier perusahaan dan konsumen. Macamnya terdiri dari 4, yaitu ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, dan ISO 9004. ISO 9001 ditujukan untuk digunakan di organisasi maupun manapun yang merancang, membangun, memproduksi, memasang, atau melayani produk apapun untuk memberikan bentuk jasa apapun. Standar ini memberikan daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah organisasi apabila mereka hendak memperoleh kepuasan pelanggan sebagai hasil dari barang dan jasa secara konsisten memenuhi permintaan pelanggan tersebut. Implementasi standar ini adalah satu-satunya yang bisa diberikan sertifikat oleh pihak ketiga. Kemudian sertifikasi ISO 9002. Sertifikasi ISO 9002 merupakan sistem manajemen kualitas atau model jaminan kualitas dalam produksi, instalasi, dan pelayanan. Persyaratan dalam sertifikasi ISO 9002 ini sama dengan persyaratan yang terdapat dalam sertifikasi ISO 9001 kecuali pengendalian desain. Oleh karena itu, sertifikasi seperti ini sangat cocok untuk perusahaan yang tidak memerlukan pengendalian desain seperti hotel, rumah sakit, asuransi, bank, dan lembaga pendidikan maupun laboratorium pengetesan. ISO 9003 ini merupakan sertifikasi atau model jaminan kualitas untuk inspeksi dan tes akhir. Beberapa tes persyaratan yang terdapat dalam standar ini sama dengan isi persyaratan dalam sertifikasi ISO 9001, kecuali pengendalian desain, pembelian, pengendalian proses, dan pelayanan yang bersifat non-aggregate. Sertifikasi seperti ini merupakan standar yang kurang rinci. Standar ini dipergunakan bila kesesuaian terhadap persyaratan yang telah ditetapkan harus dijamin oleh perusahaan hanya pada tahap inspeksi dan tes akhir. Standar ini umumnya dipakai
oleh laboratorium pengujian, pusat-pusat kalibrasi, dan distributor alat yang melakukan pemeriksaan dan pengujian produk yang dipasok. Selanjutnya adalah ISO 9004. ISO 9004 Quality Management System Guidelines for Performance Improvements, yaitu mencakup perihal perbaikan sistem yang terus-menerus, mengembangkan sistem yang telah terbentuk lama. Standar ini tidaklah ditujukan sebagai panduan untuk implementasi, hanya memberikan masukan saja. Sertifikasi ini berfokus terutama pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dan semua yang berkepentingan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan seluruh stakeholder untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. ISO 9004 mempromosikan self-assessment dalam rangka untuk organisasi untuk mengidentifikasi area kekuatan atau kelemahan dan peluang baik untuk perbaikan atau inovasi atau keduanya. Standar ini memberikan panduan pada organisasi tentang bagaimana menetapkan tujuan perbaikan realistis dan menantang untuk proses mereka. ISO 9004 memiliki 8 seri, yaitu ISO 9041 sampai dengan ISO 9048. Yang pertama, ISO 9041 Elemen Manajemen Kualitas dan Sistem Kualitas bagian 1 yang berisikan panduan untuk pemilihan dan pemakaian. ISO 9042 adalah elemen manajemen kualitas dan jaminan kualitas bagian 2 yang berisikan panduan dan pelayanan. ISO 9043 adalah elemen manajemen kualitas dan jaminan kualitas bagian 3 yang berisikan panduan untuk proses material. ISO 9044 adalah elemen manajemen kualitas jaminan kualitas bagian 4 yang berisikan panduan untuk perbaikan kualitas. ISO 9045 elemen manajemen kualitas dan jaminan kualitas bagian 5 yang berisikan panduan untuk perencanaan kualitas. ISO 9046 adalah elemen manajemen kualitas dan jaminan kualitas bagian 6 yang berisikan panduan untuk jaminan kualitas manajemen proyek. ISO 9047 elemen manajemen kualitas dan jaminan kualitas bagian 7 yang berisikan panduan untuk manajemen. ISO 9048 elemen manajemen kualitas dan jaminan kualitas bagian 8 yang berisikan panduan untuk quality principle their application to management practice. Selanjutnya adalah beberapa faktor yang menentukan besar kecilnya potensi yang akan tergali dari implementasi. Yang pertama adalah motivasi. Sertifikat sistem manajemen kualitas ISO 9000 tidak membedakan perusahaan besar atau kecil, tidak membedakan sistem manajemen dan menganggap bahwa semua perusahaan sama derajatnya. Namun, sertifikat tidak selamanya menjamin dan mencerminkan bahwa sistem manajemen kualitas perusahaan selalu baik dan sesuai standar. Sertifikat belum tentu berdampak positif bagi perusahaan, tapi bisa terjadi sebaliknya, yaitu menjadi beban finansial dan moral khususnya bagi perusahaan yang mengimplementasikan sistem manajemen kualitas ISO 9000 dengan motivasi tidak sehat, misal mengikuti tren dan hanya untuk mengejar prestasi dan status. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen adalah kekuatan untuk maju, kekuatan untuk menggalang bersama, dan partisipasi, kekuatan untuk mengubah kebiasaan dan pola kerja yang tidak baik. Yang ketiga, sumber daya manusia. Pembinaan sumber daya manusia sangat diperlukan. Pimpinan bertanggung jawab untuk memastikan semua karyawan siap menghadapi konsekuensi era sistem manajemen kualitas ISO 9000. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu bagaimana perusahaan berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 9000. Terdapat 8 prinsip landasan yang bisa dijadikan patokan.
Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Perusahaan tentu sangat bergantung dengan namanya pelanggan. Mereka harus bisa memenuhi kebutuhan pelanggan di masa sekarang atau masa yang akan datang. Dengan cara giat berusaha memenuhi harapan pelanggan atau melebihi ekspektasi yang dimiliki oleh pelanggannya. Yang kedua yaitu kepemimpinan. Pimpinan puncak perusahaan harus menetapkan yang namanya tujuan, dan mereka harus menciptakan dan memelihara lingkungan internalnya agar orang-orang di dalam perusahaan tersebut terlibat penuh dalam mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu pelibatan orang. Orang pada semua tingkat merupakan faktor penting dari tercapainya suatu tujuan perusahaan tersebut, mulai dari atas maupun bawah. Tidak hanya pemimpin saja yang ikut andil, namun bawah-bawahannya semua kalangan harus ikut andil penuh dalam keterlibatan mencapai tujuan perusahaan ini. Yang selanjutnya yaitu pendekatan proses. Suatu hasil yang diinginkan akan tercapai jika perusahaan aktivitas dan sumber-sumber daya yang dimiliki itu saling berkaitan dengan baik. Proses di sini yaitu mulai dari input, proses, outputnya itu berjalan dengan langkah-langkah yang berurutan. Kelima yaitu pendekatan sistem manajemen. Di sini mulai dari pendekatan pemahaman, pengelolaan merupakan faktor penting dari suatu sistem di perusahaan. Hal tersebut akan memberikan kontribusi penting bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Yang keenam yaitu perbaikan berkesinambungan. Perbaikan berkesinambungan merupakan bagian dari kinerja perusahaan yang harus tetap dilakukan terus-menerus. Perbaikan berkesinambungan ini memiliki langkah-langkah di antaranya yaitu konsolidasi yang progresif, memprioritaskan merespon perkembangan kebutuhan pelanggan, dan bagaimana kita bisa memenuhi ekspektasi pelanggan atau melebihi ekspektasi pelanggan sehingga mutu yang kita pegang itu akan tetap ada meskipun ada perubahan-perubahan di tiap tahunnya. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, pendekatan fakta pada pengambilan keputusan. Keputusan dikatakan efektif apabila berdasarkan pada analisis data dan informasi yang ada, dengan menghilangkan akar penyebab masalahnya sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan kualitas atau mutu dapat terselesaikan dengan baik. Keputusan manajemen perusahaan sebaiknya ditujukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan efektivitas dari penerapan sistem manajemen mutu tersebut. Yang terakhir yaitu hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok. Suatu perusahaan dan pemasoknya harus memiliki hubungan yang saling bergantung sekaligus saling menguntungkan. Ketika kita memiliki hubungan dengan baik dengan pemasok, maka perusahaan kita akan lebih diprioritaskan dalam transaksi bahan-bahan pemasok ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah sertifikasi ISO 9000. Secara garis besar ada 4 langkah, yaitu yang pertama dibentuknya tim ISO. Tim ini harus beranggotakan diambil dari tiap anggota per divisi atau per departemen. Jadi dari divisi keuangan ada, dari divisi operasional ada, dari SDM ada, dari pemasaran pun juga ada. Tim biasanya dipimpin oleh yang namanya manajemen representatif atau biasa disebut wakil manajemen. Wakil manajemen ini bertugas mengelola, mengkoordinir tim sekaligus sebagai penghubung antara perusahaannya sendiri dengan pihak yang nantinya mengaudit perusahaan tersebut dari lembaga ISO. Langkah kedua yaitu sosialisasi ISO 9000 melalui training. Training ini diberikan pada tim ISO yang mencakup pelatihan pemahaman standar, pendokumentasian, dan bagaimana audit ISO 9000. Jadi diberikan pemahaman terlebih dahulu kepada tim, baru disebarkan kepada seluruh karyawan.
Training ini bisa dilakukan oleh karyawan internalnya sendiri, dan bisa juga perusahaan menggunakan konsultan sertifikasi ISO. Memang ada vendor yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk melakukan training karyawan-karyawannya. Yang ketiga yaitu mengimplementasikan standar tersebut dengan cara menerapkan aturan-aturan kerja yang telah terdokumentasi dalam dokumen-dokumen ISO, seperti bagaimana prosedurnya, bagaimana instruksi kerjanya, dan dokumen-dokumen lain yang harus disusun oleh perusahaan. Untuk dapat meraih sertifikasi ISO 9000 ini, setidaknya perusahaan telah menjalankan prosedur-prosedur secara 3 bulan. Dan tentu dalam proses 3 bulan ini harus dipantau, ditinjau mana yang diperbaiki. Terakhir yaitu menjalani proses sertifikasi. Dalam menjalani langkah ini tentu yang bertanggung jawab itu dari lembaga ISO sendiri. Jadi dari lembaga ISO akan mengaudit bagaimana perusahaan lolos atau tidaknya dalam sertifikasi. Lama proses sertifikasi ini tergantung dari tingkat kerumitan prosesnya dan jumlah karyawannya. Jadi tidak hanya beberapa yang ditinjau, namun seluruh karyawan mereka sudah menerapkan semua prosedur dengan benar apa belum, mereka sudah melakukan instruksi kerja sesuai dengan dokumen-dokumen ISO sudah atau belumnya. Dan pada umumnya proses sertifikasi ISO ini berjalan 2-10 hari, bahkan bisa lebih. Sekian dari presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.